Shalom, shalom, shalom. Shalom. 3 lawan 1 masih 1. Belum tentu. Belum ya, ayo lagi ya. Lagi ya. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Ada surat tiganya tuh. Ada suara 3. Oh, ada surat 3. Suara 3. Altonya mana? Shalom. Haleluya. Saya kembali ada di tengah-tengah, di tengah-tengah lagi, di samping dari hamba-hamba Tuhan yang luar biasa dan bintang tamu yang luar biasa hari ini. Spesial, iya dong. Spesial. Bintang tamu yang luar biasa. Ini baru pertama kali lihat nih ada hambanya, pantesan agak silau-silau gitu. Oh, ini gara-gara lampu tuh, lampu. Udah berapa kali di reschedule? Oh, iya. Mohon maaf, ampuni saya. Saking sibuknya hambanya ini ya. Di depan saya ada Ko Yakob. Ya, apa kabar Ul? Sehat ya? Sehat. Kemarin kena COVID tapi udah sembuh ya. Udah Puji lama ya sih, Tuhan. September. Udah lama ya? Udah lama. Yes. Tahun kemarin belum ada ya, tahun kemarin. Podcast belum mulai. Belum mulai. Covid-nya juga belum ada. Iya. Itu sehat ya Ko ya? Sehat. Puji Tuhan. Di sini juga ada Anet. Aneta. Kan namaku Aneta. Aneta apa? Gracio. Kurang anugerah apa coba udah Gracia. Aneta Satu Gracia. anugerah. Halo, shalom Karuli. Shalom. Balik lagi Sehat ketemu ya? Aneta. Puji Tuhan. Kemarin kena COVID juga. Anak ex-Covid. Sembuh ya. Puji Tuhan sembuh. Nah, Yakin ya? Yakin ya? Oh, iya. Udah negatif ya? Udah negatif. Pastinya ada the only one. Only one is Jesus. Ada CLK Wijanarko. Shalom. Shalom. Sehat ya Ci? Shalom. Shalom Yakob. Nggak makin melebar ke kanan ya, ke kiri ya, nggak ya. Saya aja yang ke depan. Haleluya. Puji Tuhan ya, semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Dan hari ini langsung aja kita mau ngomongin hal-hal yang yang dianggap tabu, yang tidak layak diperbincangkan. Itu acara apa ya? Itu cara setajam Silet. nyebut merek. Enggak lah. Enggak, acara. Oh iya, setajam Oh iya, cutter. enggak, Iya, apa-apa bener ya. sih. Bener. Kode cutter bisa. Iya juga. Ya, kita mau bahas tentang DOSA, dosa. Atau kalau bahasa Inggris 3 huruf. Sin. Sin. Ya, Sin. bahaya kan? Itu makanan bukan? Makanan sih. Makanannya. Sin. Kayak saya kayaknya kalau tambah gemuk bentar lagi disembelih nih. Sembeli. Sembeli. Sembelih bentar lagi kayak patkai. Iya, bentar lagi mau sinca ya. Iya nih. Iya, oi. Iya Harusnya aku sembunyi nih. Iya. Udah saatnya ini kayaknya saya. Tapi enggak, tahun ini aman, tahun ini aman. Oh iya. Tahun ini aman. Enggak ada kumpul-kumpul. Ada kumpul-kumpul. Sekali. Tidak ada kumpul-kumpul. Tapi kita di sini hadir berempat. Kita mau ngomongin dosa. Ya, biasanya saya mulai dari samping kiri saya. Wih. Ya, Anet. Boleh. Hayo. Apa nih? Kok deg-degan ya gue ya? Harus. Aduh deg-degan nih ngomongin dosa ya. loh. Ini boleh masih kejul kayaknya. Saya pulang dulu ya. Boleh ganti topik gak nih? Emang lumayan. Aduh udah mana anak pendeta lagi. Nah, ini nih. Itu dia. Anak Iya pendeta. gue tuh anak pendeta. Nggak usah, Bu. Iya, baru tahu gue lu. Untung bapak gue udah gak ada. Udah meninggal. Keren. Biasanya anak pendeta tuh paling banyak loh. Iya, paling banyak. Itu dia. Paling banyak. Tapi siap ya mau Siap. dikasih tahu ya. Kita bongkar habis-habisan. Yang paling kecil dulu, yang sering, paling kecil. Yang lu rasa ini paling kecil ya. Semua bisa ngelakuin lah. Yang paling kecil tuh ya. Sebenarnya gue tuh paling bete Kak. Ini boleh kan kita ngomong gue lu ya? Iya, nggak apa-apa. Gua- Running. Kita kan anak muda ya kan. Di sini semua anak muda kan. Ya. Sebenarnya gue tuh Oke dong. paling bete banget yang namanya kalau dibilang lu tuh anak hamba Tuhan ya. Lu anak hamba Tuhan nih harus gini gitu. Jadi kesannya kalau dulu deh di zaman dari SMP, SMA, kayak cap lu tuh anak pendeta tuh lu harus suci, lu harus jaga
Hidup lu ngomong kasar sedikit aja jadinya kayak oh lu anak pendeta lu gitu. Nah dulu jadinya akunya suka pekerjaan papa apa, nggak sebut pendeta. Pekerjaan papa usaha, wirausaha gitu. Ditutupin lah. Ditutupin. Bohong lah Pokoknya ya. itu kan udah termasuk kebohongan dong gitu. Terus tau-taunya temen aku ikut ke gereja, bapak lu ada di mimbar. Hal-hal itu. Tapi kalau udah di mimbar diakuin juga gak? Udah masih diakuin gak bapaknya? Iya masih usaha kok sebenarnya. Gawat. Gitu bener, masih usaha kok sebenarnya. Oh, Ini itu cuma sampingan bantu-bantu ya? gereja doang. gitu. Iya kayak gitu. Masih kayak gitu dulu. Terus juga dulu banyak excuse-nya kalau misalnya papa suruh apa, ayo Anita gini, ya aku masih ikutin gaya teman-teman aku aja gitu. Ya misalnya disuruh papa, ayo pulang jam 7, bila kerja kelompok jam 9, totonya ke kafe nyanyi, minum, gitu. Minum apa? Alkohol, Oh, 70%. alkohol Oh, 70%. 70%. Sebutin dong merek-mereknya apa tuh? Gregus, Monkey Shoulder. Oh berarti benar. Iya, itu Tapi tikus favorit. pernah nggak? Gak pernah, puji Tuhan. Soju. Soju. Soju memang alkohol ya? Iya, Oh. soju. Terus apa lagi ya? Ya itu sih paling. Saya tahu alkohol ya itu doang yang Aku di apotek. suka dry gin. Dry gin. Dry gin. Kalau disebut dry gin yang paling favorit Hendrix. Hendrix. Oh, kemana dia sekarang, Hendrik? Apa? Masih ada. kemana? Oh, masih Harganya 700.000. Tahun lalu masih minum. Hmm. Tahun lalu masih minum di ulang tahun. Itu parah. Mabok ya. Aku merasa berdosa. Pulang mama kira kenapa soalnya badannya panas. Dikirain sakit. Lu kuat ya minum? Bayangin lo ya. Lu kuat minum ya? Gue lumayan kuat minum. Ini baru buka-bukaan. Sebenarnya dari dulu tuh papa tuh nggak melarang minum. Yang penting jangan anak gue jangan mabok aja. Karena gak tahu sih ya. Karena aku tuh dari dulu ngelihat papa tuh suka kalau nge-wine oke nggak sih Ces sebenarnya? Nanti Cici Jujur tanya. ya. Nanti aku tanya ya. Cuman nanti Cici kalau mau jawab ntar. ngebongkar gitu. Jadi kalau misalnya ada acara tertentu, aku udah biasa ngelihat keluarga papa buka botol tuh aku udah nganggep itu udah keluarga yang biasa. Cuman memang papa tuh kasih barrier. Ci lu boleh minum tapi ada batasnya. Gitu. Sampai intinya satu ketika ya aku minum coba, kok gue doyan ya. Gitu. Kok enak gitu loh kok. Dan Sorry. Sensasinya apa yang lu rasa enak itu apa? jadi misalnya aku mulai start suka minum tuh jujur dari SMA. Dan itu aku diem-diem. Kalau minum tuh diem-diem. Jadi aku anaknya gak suka clubbing, jujur. Aku paling cuman ke bar aja kayak yang di pik-pik yang gitu-gitu. Kalau clubbing gitu jujur sama sekali aku gak suka. Karena gak bisa ngobrol, terlalu too loud buat aku. Jadi aku sukanya cuman yang live music sambil minum. Buka botol gitu, patungan sama teman gitu kan. Nah dulu gitu, Ci mau kemana Ci? Ini Pak ada acara ulang tahun, minta duit dong. Minta duit, dikasih papa 300.000. Patungannya 300.000 cuma buat buka botol. Kan harga satu botol misalnya 1,5 juta. Ya dibagi, patungannya cuma buat kayak gitu-gitu doang. Papa gak tahu, sama sekali gak tahu. Kalau anaknya ternyata suka minum. Ya diajarinnya minumnya karena ngeliatin juga. Ngeliatin ada saudara, ada papa minum dan Tapi lain-lain. keluarga ada sejarah minum? Papa suka. Dulu kan dulu backgroundnya papa adalah dia tuh live music. Backgroundnya papa sebelum jadi pendeta adalah dia suka live music karena pemain gitar. Jadi musisi dulu suka ikut jazz, goes to campus dan lain-lain. Jadi begitu. Dulu juga papa perokok berat Ci. Intinya papa pernah bernazar kalau lahir anak pertama gue udah berhenti rokok. Barulah start jadi mulai hamba Tuhan. Dari situ. Nah sebenarnya Apanya berhenti, elunya lanjut ya? Gonya lanjut. Dianya Gonya mulai. lanjut. mulai Gonya minum lanjut. ya? Sebenarnya Enggak, balik lagi pertanyaan tadi. Meneruskan. Enaknya tuh apa? enak. Sebenarnya ketika apa ya? Gue tuh suka vibes-nya kok. Vibes-nya. Vibes tuh chill-nya, nuansanya. Jadi ketika atmosfernya. Jadi kalau misalnya jujur, kalau aku minum, kalau udah tipsy, itu aku tuh ngomong Jelasin tipsy itu apa? tipsy itu pasti tahu lah anak-anak muda. Tipsy itu kalau udah naik martabak. tipker. Oh itu tipis kering ya itu ya. Kalau Tipsy itu kalau udah naik. udah on. Udah on. Udah high. Udah high, udah agak pusing-pusing sedikit. Nah itu tuh aku ngomong tuh nyerocos udah kayak hamba Tuhan. Jadi aku tuh menggurui kalau Pak itu. Tapi kalau kayak gitu lu sadar? Setengah sadar. Tapi ngomong misalnya nih ya, kok lu temen gue ya, gue minum sama lu nih, gue tahu nih kejelekan lu apa.
Yakub gitu kan, lu tahu nggak gue kesel banget nih sama lu ya. Lu kemarin lu kayak begitu lo ya sama gue ya, lu emang kurang ajar lu Kop. Nah udah kayak Gak gitu. boleh cerita apa-apa. Nggak boleh lu sama cerita sama dia ini. Bahaya. Itu Udah gitu ya. Kalau udah on iya. bahaya. Oh, Itu. lu suka itunya. Bukan suka itunya, tiba-tiba kayak begitu. Cuman ya tenang aja gitu kok. Jadi tenang aja. Jadi kalau misalnya lu mau gua nggak suka jadi aku tuh tipe kalau orang yang nggak to the point gitu orangnya memang. Jadi kayak kalau to the point tuh perlu ada bumbu-bumbu dulu apa baru to the point. Nah ketika aku minum sama teman-teman, enak lu habis kenapa lu tadi langsung hajar ngomong. Ya jadi berani ya. Jadi berani. Nah itu gitu. Cuman lucu aja sih sebenarnya. Dulu tuh aku tahun 2016 sebelum papa meninggal. Jadi papa tuh bulan November meninggal. Tahun 2016 aku pernah selama 6 bulan di Bali. Which means you know kan kehidupan di Bali tuh seperti apa iyalah. gitu kan. Kenapa aku 6 bulan di Bali? Karena aku internship magang di Bali. Dan ya I don't know why aku pengen ke Bali karena aku pengen mencoba hidup mandiri dan lepas dari kehidupan yang namanya anak hamba Tuhan. Jujur seperti itu. Dan I don't know why juga papa dukung. Oke Ci, gue bangga anak gue bisa keterima di Bali. Karena di satu firm arsitek yang lumayan lah. Dan lumayan terkenal. Dan itu arsitek luar negeri punya. Jadi mungkin papa kira anak gue baik-baik aja. Jadi nah mulailah dari situ. Baru Ci, aku cobain rokok. Aku nge-vape dan lain-lain. Memang gak kecanduan. Tapi mulai dari situ habitnya kebentuk. Kalau anak arsitek kan udah capek sedikit. Udah jam 10 malam masih di kantor, ngapain nih gue? Masih ada deadline dan lain-lain. Ujung-ujungnya ke bar yang 24 jam running sambil ngerjain, sambil ngerokok, sambil minum bir. Kerjanya kayak gitu. Dan itu everyday. Dan lumayan everyday. Dalam seminggu bisa 3-4 kali. Kalau papa nanya, Ci habis dari mana? Masih di kantor, padahal lagi di live music, sambil ngebir, sambil minum dan lain-lain. Dan pada satu ketika di bulan-bulan terakhir bulan kelima, papa tuh nanya, Ci lu sering ke gereja gak sih? Enggak, gue cuman sebulan 2 kali pak ke gereja. Oh lu bohong sama gue ya? Berarti lu ngomong setiap minggu lu ke gereja, lu gak ke gereja ya? Enggak, aku bilang gitu. Enggak, abis pak gini. Udah pulang-pulang nih sakit apa kayak nyesek gitu loh. Pulang-pulang nih disuruh ke gereja langsung sama papa. Ci lu udah balik, udah ke gereja lu sini sama gue, ikut yut gitu. Papa gue yang khotbah di situ. Nah itu balik kemana? Maksudnya balik ke Jakarta? Balik ke Jakarta. Papa kan tahu aku balik ke Jakarta nih. Dan itu hari Sabtu. Nah hari Sabtu itu jam 4 sore ada youth di gereja yang lama. Nah terus papa yang khotbah. Ya udah di situ dah dikhotbahin deh sama dia deh. Jadi dia khotbah cuman buat dia lu doang khotbah tuh ya? kayaknya sih gitu. Tertulis kayak gitu. Ayo anak muda harus bertobat bla 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 bla. Nah udah nih pulang berdua dong. Baru tuh di situ baru aku ngaku dosa. Pak gue minta maaf ya pak. Kemarin gue jujur selama di Bali gue ngerokok. Dia dengerin Tuhan lu. bener dia dengerin bisa kena gitu iya. ya. Pah gue minta maaf ya, satu gue ngerokok. Cobain rokok apaan lu gitu. Papa kan Emang gitu sering orangnya. ngomong sama orang tua lu gua? Papa iya, karena papa itu Chinese totok kan. Jadi kalau sama aku tuh begitu ngomongnya. Pak maafin aku ya, aku kadang suka ngerokok. Ngerokok apaan lu gitu. Iya aku sebutin ini aku coba LM mild, aku coba yang paling sampai aku jujur. Pah, aku pernah nih teman aku nge-vape bawa dari US dan itu isinya adalah ganja. Dan aku pernah tarik itu. Aku pernah gitu. Kalau di Bali kan yang terkenal jamur ya. Iya. Jamur. Kalau mushroom aku nggak doyan karena mushroom bikin orang gila. Oh, gitu ya. Iya. Jadi Pernah coba? minum. Oh, oke. Minum tapi nggak sampai fly. Kalau Tapi ini kamu nggak minum kan? Enggak Tadi dong. on soalnya. enggak, puji Tuhan. Karena disuruh bongkar kan. Karena karena aku sudah pulih. Iya, isinya apa ini? Karena Tadi kita nggak dikasih ngomong. Lancar terus. seru soalnya. Iya, terus. Kayak gitu. Karena aku sudah pulih, udah 101 sama Cece juga. Dan sudah mendapatkan PA dari Cece dan itu benar-benar yang makin nge-covering Sip. itu sih. Jadi Jadi intinya semenjak itu. itu ya? Intinya itu aku pernah melakukan hal itu yang menurut aku parah sebagai anak hamba Tuhan. Lu pernah minum sampai nggak sadar gak? Pernah lah. Nggak Mabok, sadar, udah mabok. gitu tau-tau Ah. besokannya baru sadar gitu. Gini deh. Jangan Ini dibuka di sini. ada codetan. Codet. Ini karena aku mabok. Oh, mabok. Hubungannya? Jatuh. Jadi aku kan punya keloid. Which is kalau aku punya keloid, luka sedikit. Udah tutup lagi nanti masuk Ya, angin. aku luka sedikit. Luka sedikit pasti kegores dong. Maksudnya berbekas. Berbekas. Dan ini tanda di mana saat itu aku benar-benar berbalik dan bertobat, nggak mau lagi.
Karena aku tahu aku punya berbagai keloid di badan, di beberapa titik badan, dan itu buat aku malu sebagai seorang wanita. Maksudnya mikir gitu, gue gimana nih, gue nanti punya suami gue gimana nih gitu. Sampai aku punya pacar, Stephen aja harus dibilangin dulu sama mama, Pen, ini anak tante nih punya keloid di beberapa titik tubuh. Sampai digituin dulu, lu mau terima anak gue nggak? Kalau lu nggak mau terima anak gue, mendingan nggak usah. Gitu, maksudnya daripada ujung-ujungnya nanti lu tahu, iya lu sakit hati. Karena untuk menyembuhkan keloid ini tuh bukan hal yang mudah dan memang harus mengeluarkan kocek yang begitu dalam. Intinya seperti itu. Nah, kejadian ini adalah waktu itu aku mabok ulang tahun, lagi di Senopati. Jadi teman aku bookingin aku replay. Jadi replay itu tempat karaoke mewah lah intinya gitu. Aku di booking satu book itu lagi masa PSBB. Satu ruangan VVIP. Masa PSBB berarti. Itu masa PSBB. Iya, tahun lalu. Kejadiannya tahun lalu. Bener-bener kejadian tahun lalu. Tadinya aku nggak ada niat mau minum, nggak ada niat mau apa-apa. Lagi masa PSBB gila. Nih gue nggak punya duit nih, gitu. Terus tiba-tiba teman aku bukain aja, lu nggak usah bayar, tenang. Nih buat your birthday, gitu. Teman aku buka Gregus, buka Monkey Shoulders 2, sama buka, kalau yang Jepang bukan soju, namanya apa ya? Kanji kayaknya. Pokoknya aku lupa, pokoknya ada dari Jepang. Kanji. Apa ya? Udah aku lupa. Sake. Nah, dia buka. Hampir muncul. Iya lanjut. Sake buka sake. Iya dia buka sake. Nah sake itu aku belum pernah cobain gitu. Dan ternyata sake itu bikin cepet high. Nah intinya pas udah aku minum banyak blackout. Oh ya? Iya blackout, dibangunin nih ada sama satu cewek, aku nggak mau sebut namanya kan gak etis ya nyebut namanya. Net bangun, gua papa gitu kan. Muntah terus kebaret sama aku nggak tahu, kayaknya itu pintu kebaret pintu, jebret, dan itu dalam banget. Dan aku baru sadar tuh pas pagi-pagi itu udah merah udah kesakitan deh. Dan dari situ itu bener-bener feel guilty banget sih. Kayak ngapain di umur, maksudnya ngapain lu ulang tahun lu kayak begini ya Net gitu. Terus aku doakan sama Tuhan semoga ini hilang, dan sampai hari ini gak hilang. Gitu, dan itu bener-bener titik balik aku kayak udah ini the last. Ini terakhir. Seperti menjadi sebuah perjanjian. Iya, ini terakhir. Di dalam tubuh. Iya. Codet. Bener-bener ini terakhir. Codet perjanjian. Ini terakhir bagus deh, bagus. ini terakhir. Bagus lah, puji Tuhan ya. Itu sih. Sampai sekarang masih? Oh udah nggak. Udah nggak mau. Itu Maksudnya udah delas nggak ya. mau. Iya. Sekarang kalau misalnya ditawarin minum nih, oke minum. Udah enak sendiri gitu Kak rasanya. Maksudnya Gitu. jadi nggak doyan atau tetap doyan? Jadi punya daya tahan lebih untuk nolak. Jadi dulu kalau daya tahannya segini, sekarang kalau dikasih minum segini udah enak. Gitu. Dulu masih kuat nih minum nih, terus hajar bisa sampai 1 botol sendiri gitu ya. Belum high nih. Gitu. Terus kalau sekarang minum 1 aja nih Kak, 1 gelas aja ini aja udah enak. Udah kayak udah pusing, udah kayak orang norak minum, kayak orang yang enggak pernah dikasih minum. Gitu. Itu sih. Mabok ya, sensasi maboknya suka dia Rul ya. Iya. Hebat. Gue baru ketemu, ya mungkin karena gue kurang pergaulan kali ya. Gue baru ketemu cewek yang bisa minum tuh sampai gimana gitu. Gue juga suka mabok, tapi cuma di laut doang. Mabok laut namanya. Luar biasa. Begitu. Di pelangi perjanjian. Pelangi perjanjian. Jodoh perjanjian yang ada di dalam tubuh ya. Iya, bener. Ya, sekarang ke Yakob. Ini Ada schedule gak? Ada schedule. Balik lagi. Tapi salut loh Anet loh. Hebat. Ya, dia udah bisa lepas, udah bisa menang ya, semua karena Tuhan. Amin. Yolah Kak, kita pelayanan di mimbar. Masa hidup lu mau kayak gini? Itu yang bikin jadi ini sih Kak. Bener-bener yang jadi bikin hati resah, dan aku mikir kayak ini jadi batu sandungan buat diri lu sendiri Net. Betul. Karena Bener. Anet juga pelayanan. Walaupun memang tahun lalu pas PSBB tuh baru minum lagi tuh pas cuman just birthday.
only my birthday. Jadi selama PSBB pun nggak ada, aku sama sekali nggak ada minum. Cuman pas birthday doang. Jadi tahun lalu itu cuman sekali doang yang paling parah. Itu cuman pas birthday. Dan pas birthday itu doang yang bikin aku udah paling enak minum. Entah kenapa kayak Tuhan tuh, oh yo lu minum deh. Udah muntah nggak enak, kecodet nggak hilang lagi. Terus bangun pusing. Yang membuat kita sadar akan dosa adalah memang apa ya, kayak semacam apa ya, teman gue ada bilang namanya, nggak tahu istilahnya salah apa enggak ya, epiphany, kesadaran itu dalam diri, kesadaran yang adanya dari kita itu yang bisa ngubahin kita ya. Iya. Betul. Ya gitu sih. Udah jangan gitu. closing statement dulu. Iya belum. Siapa yang Koko dulu.